Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada hari ini kita akan mencoba menjelaskan tentang SPSS. SPSS adalah sebuah aplikasi kependekan dari Statistic Package for Social Science. Artinya paket statistik untuk ilmu sosial. Jadi kalau kita berada dalam ilmu pendidikan adalah salah satu ilmu sosial, maka menggunakan SPSS ini cocok. SPSS juga sebetulnya hanya membypass dari rumus-rumus matematik yang begitu rumit menjadi yang lebih sederhana. Karena apa? Karena di dalam ilmu sosial itu banyak sekali ilmu-ilmu yang memang membutuhkan hitungan, tetapi tidak perlu memikirkan tentang rumusan-rumusan atau proses perhitungannya. Cukup kepada hasilnya saja. Biarkan orang matematika yang menjelaskan seluruh proses-proses tentang penghitungan itu tersebut. Kita sudahlah jadi konsumen dari hasil penghitung proses matematika itu. Oleh karena itu, penting kiranya untuk mahasiswa mengerti tentang SPSS ini. Kemarin kita sudah mencoba menjelaskan bagaimana membuat konstelasi penelitian, baik itu yang sifatnya asosiatif maupun yang sifatnya komparatif. Baik, paling tidak kita akan mencoba menjelaskan begitu ya, menjelaskan beberapa hal terkait dengan SPSS ini ya. Paling tidak kita bisa paling tidak kita akan menjelaskan sekarang itu di dalam penelitian itu ada penelitian komparatif, ada penelitian asosiatif, ada dua gitu ya. Ada dua kubu. Kalau komparatif adalah untuk membandingkan, asosiatif itu untuk menghubungkan. Di dalam komparatif itu ada dua, ada yang komparatif parametrik, ada yang non parametrik. Sama halnya dengan asosiatif, ada asosiatif parametrik, ada juga asosiatif non parametrik. Nah, sebetulnya kata kunci dari parametrik dan non parametrik itu ada pada uji prasyarat. Uji prasyarat maksudnya adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Ketika datanya yang kita dapatkan itu tidak homogen, tidak normal, dengan uji yang namanya normalitas dan homogenitas, maka dari parametrik kita harus ubah kepada non parametrik. Itu semuanya sudah establish gitu ya, sudah settle, sehingga parametrik dan non parametrik memiliki sisi yang berbeda, memiliki hasil perhitungan yang beda. Walaupun perlu diingat bahwa dalam penelitian kuantitatif angka-angka itu apapun bisa diuji, mau diuji dengan cara apapun mangga. Tetapi biasanya si parametrik si kuantitatif ini dia bersifat angka, tetapi angka itu tergantung dari interpreternya, penerjemahnya. Karena angka itu tidak bunyi. Angka itu dibunyikan oleh interpreternya, oleh penerjemahnya. Sehingga yang paling penting dalam penelitian kuantitatif adalah interpretasinya. Tetapi sebelum interpretasi, si kuantitatif juga harus benar-benar diperhitungkan secara konseptual agar satu, tidak terjadi kesalahan konseptual. Misalkan yang harusnya menghubungkan tetapi jadi membandingkan, yang harusnya membandingkan terus menghubungkan ya. Jadi komparatif dan asosiatif juga berhubungan dengan jenis data. Ada yang disebut dengan data diskrit, ada kontinum gitu ya, yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Sehingga
kuantitatif komparatif, baik parametrik ataupun non-parametrik, asosiatif parametrik ataupun asosiatif non-parametrik, itu membutuhkan cara menghitung atau analisis data. Nah, analisis data itu memang harus sesuai dengan konsepnya agar tidak ada kesalahan. Yang kedua adalah kesalahan metodologis. Kesalahan metodologis itu biasanya ada salah karena tadi angka dibawa kemanapun boleh, ya. Angka itu dijadikan apapun boleh, bahkan angka itu bisa juga menjerumuskan orang kepada sesuatu yang tidak sebenarnya. Angka juga bisa hoax gitu ya. Nah, sehingga untuk supaya benar-benar bahwa penelitian ini benar, harus sesuai dengan metodenya. Tidak boleh ada kesalahan metodologis. Oleh karena itu, memahami metodenya sekaligus memahami teknik analisisnya itu sesuatu keharusan. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana alatnya dahulu. Nah, setelah alat kita akan mencoba bagaimana compare mean, bagaimana ANOVA gitu ya, bagaimana MANOVA, dan seterusnya kita akan bahas. Baik, kita akan menjelaskan dulu tentang isi dari statistik, isi dari SPSS ya. Apa itu SPSS? SPSS memang aplikasi ya. Oke, kita lihat ketika diklik, misalkan saya akan coba dulu diklik, ini adalah ininya apa? Ini adalah lambangnya. Kita klik misalkan, maka akan muncul nanti seperti ini ya. Nah, karena ini agak berat ya, jadi agak lama untuk membukanya, padahal di sini saya sudah membuka gitu ya. Oke, sudah. Oke, kita lihat dahulu apa yang akan dimunculkan pada awal gitu ya, pada saat awal. Oke, ya, mohon maaf agak lama. Nah, begini, ini saya menggunakan versi yang versi yang 22 gitu ya. Mohon maaf agak lama karena membutuhkan ini. Nah, ini begini. Nah, apakah nanti Anda mau new di sini? Nah, pokok ini aja dulu, diklik aja dulu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kuncinya ada di sini, ada data view, ada variable view. Nah, ini yang ini ya, ada data view, ada variable. Terus juga Anda harus pastikan dulu toolbarnya aktif semua. Karena ada juga biasanya ketika menginstal toolbarnya tidak aktif. Dia ada tulisannya tetapi tidak aktif seperti ini. Nah, tidak aktif seperti ini. Nah, sebaiknya Anda harus aktif. Jadi ininya tulisannya itu tulisannya jelas gitu. Kalau yang tidak aktif tulisannya buram, tidak. Nah, ini adalah SPSS yang saya gunakan versi 22 ya, yang gratisan gitu ya, yang sudah mungkin sekarang sudah ada 24 ya, SPSS 24 atau lebih tinggi mungkin, saya belum tahu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah ada, kita akan melihat dulu satu persatu ya, toolbarnya. Ini file ya. Nah, ini file seperti biasa. Kita ini tentang isi filenya. Bisa tadi mau membuka yang baru datanya gitu ya, mau membuka yang sudah ada di dalam komputer kita dan seterusnya. Oke, selanjutnya ini edit juga dilihat saja. Sebetulnya tidak edit ya, kalau sudah ada angkanya baru. Ini view, nanti kita akan lihat satu-satu. Nah, oke, nanti kita akan jelas setiap toolbar isinya seperti apa kalau kita sudah mengisi dulu. Jadi begini, saya akan mencoba ini, misalkan kita dulu mau mempraktekkan dulu kuantitatif komparatif parametrik yang compare mean atau t-test. Ya, t-test itu apa? Ingin membandingkan, misalkan kita ingin membandingkan metode pembelajaran atau model pembelajaran Jigsaw dengan group investigation. Jadi dibandingkan, tujuannya apa? Mana yang paling baik? Efektif mana jika dibandingkan antara Jigsaw dengan group investigation? Maka ada dua yang mau dibandingkan. Oleh karena itu, karena dua, maka tinggal dicari saja rata-rata nilainya. Nah, cuman kalau yang
model pembelajaran atau metode pembelajaran Jigsaw dan group investigation itu disebut dengan disebut dengan variabel independen, maka yang paling penting dipikirkan adalah variabel dependent. Nah, variabel dependent atau variabel tak bebas atau variabel yang tergantung kepada variabel bebas itu ditentukan atau disebut dengan variabel Y. Maka tadi mau dilihat apanya? Group investigation sama Jigsaw-nya. Mau lihat prestasinya atau mau lihat apa? Sehingga nanti ketika misalkan ketika misalkan menggunakan uji T, maka harus dibuatlah seperti yang sudah dijelaskan kemarin konstelasinya atau tabel silangnya agar lebih mudah. Misalkan begini, metode pembelajarannya ada dua, GTM, Grammatical Translation Method, sama Direct Instruction. Lalu yang diujinya adalah kemampuan menulis. Nah, kemampuan menulis ini datanya diskrit. Nah, kalau ini datanya nominal karena kategorial. Jadi GTM itu tidak punya angka, DI itu tidak punya angka. Berbeda dengan asosiatif. Kalau asosiatif itu ini angkanya diskrit, angkanya bisa rasio, ya bisa rasio dan ya Allah kok lupa ya. Oke. Nah, jadi ini pokoknya ini bukan, ini nominal ya. Nah, nominal ataupun ordinal. Kalau ini diskrit. Nah, ini nanti yang akan kita cari itu adalah nilai kemampuan menulisnya karena diskrit ya. Rentang atau rasio di sini A2 juga ada. Jadi contoh misalkan saya mendapatkan data ketika sudah melakukan penelitian, saya mendapatkan 2 kelas. Kelas yang pertama atau satu kelas dengan perlakuan yang berbeda misalkan. Kelas pertama menggunakan GTM, maka didapatkanlah nilai ini misalkan. Lalu kelas yang DI, maka saya temukan nilai yang ini. Maka bagaimana cara supaya kita memasukkan dalam SPSS? Kita harus benar dulu konsepnya. Kita itu ingin membandingkan dua metode, ya, dengan melihat nilai dari kemampuan menulisnya. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Pertama-tama, tadi siapkan dulu kertas kerjanya. Kita ini kertas kerjanya. Di dalam kertas kerja, di sini ada data view, ada variable view. Yang pertama itu harus variable view dulu. Pertama, kita gunakan, misalkan tadi apa? Ada variabel X, ada variabel Y. Apakah boleh menggunakan istilah lain X dan Y? Boleh. Mau A, B, mangga. Tetapi karena ini dependent dan independent, biasanya dalam ilmu statistik, independent itu selalu X. Y itu selalu dependent. Nah, maka kita lihat X itu apa tadi? Nah, ini masukkan ke label. X itu apa tadi? Oh, X itu tadi kan ini yang dependent, X itu. Maka dia itu adalah model pembelajaran. Model pembelajaran. Tadi kan ada GTM, ada Direct Instruction, model pembelajaran. Ketika sudah model pembelajaran, itu kan tadi ada dua model yang dibandingkannya. Ya, ada dua. Ada model pembelajaran GTM, ada model pembelajaran Direct Instruction. Maka di sini di values kita harus gunakan klik ini, maka ini ada value. Kita akan isikan misal ya, karena ini kategorial ya, ordinal, maka nomor satu untuk apa? Misalkan untuk GTM. Oke, dimasukkan ke add. Nomor 2 untuk direct instruction misalkan. Oke, masukkan. Jadi nanti ketika kita memasukkan menginput data 1 itu akan keluar GTM. Kalau mau 2 itu akan keluar direct instruction atau DI. Kita okekan. Jadi nanti X ini ketika di kolom X, taruh di sini kolom X, ketika kita menulis angka 1 ya, maka ini ada tulisannya, ada GTM, direct instruction. Jadi angka 1 itu GTM. Ya, otomatis ya. Coba angka 2 otomatis direct instruction. Gitu ya.
Kenapa bisa GTM bisa langsung begini gitu ya? Nomor satu GTM, nomor dua direct instruction. Atau Anda lihat di sini di view, nah ini value labels. Kalau dicentang, tuh kalau ini angka satu tadi angka satu akan muncul begini. Tapi kalau di dalam view disebut di sini value langsung dengan nama, ya, dengan nama. Kayak gitu ya. Jadi kita fungsi dari ini ya values. Lalu nanti di sini missing tidak usah gitu ya, tidak ada missing. Kolomnya mau 8 mau berapa juga tidak masalah. Nah, yang paling penting ini measures ya, ukuran. Ukurannya apa? Karena kan ini kita mode pembelajaran dibagi ya. Nah, ini apa? Nominal. Maka ini adalah skala nominal. Ini skala nominal. Oke, udah segitu. Yang kedua itu Y. Y itu apa? Independent. Dependent. Dependent itu apa? Nah, ini biar tidak banyak desimalnya ya, kita nolkan saja biar tidak pusing begitu ya. Walaupun tidak merubah apa-apa. Lalu selanjutnya pada model pembelajaran pada Y itu apa tadi? Misalkan kemampuan menulis. Nah, jadi kemampuan menulis itu adalah yang ingin diukur. Bagus mana GTM menulisnya itu dengan pembelajaran GTM atau direct instruction. Nah, gitu ya. Jadi gitu. Ya, ini nilainya ini pasti bukan nominal tapi skala karena ini ada nilainya gitu ya, ada nilainya. Oke. Jadi segitu saja. Nah, baru setelah begini ini skala ya, kita lihat dulu. Ini pastikan ini numerik ya. Nah, numerik. Nah, jangan dirubah aja deh. Kalau biasanya sudah dari sononya numerik, walaupun nanti ini bisa dirubah. Kalau dirubah misalnya jadi string, nanti tidak bisa masuk ke ini, tidak bisa masuk ke analisa gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya data view. Tuh, kita langsung ada X, ada Y, ada X, ada Y. X itu apa tadi? Nah, tadi X itu adalah model pembelajaran. Y itu adalah apa tadi? Y itu adalah kemampuan menulis ya, kemampuan menulis. Mari kita lihat di dalam datanya. Misal data yang kita itu GTM itu ini. GTM itu ini datanya. Kita masukkan datanya. Data ininya kita masukkan. Oke, kita masukin semuanya. Kita masukkan di Y. Kan nilainya nilai Y. Maka kita masukkan. Oh kan? Ini adalah untuk yang GTM. Maka satu terus satu itu ya, angka 1. Kita kasih angka 1 untuk ini. Mohon maaf. Nah, ada kesalahan ini. 1 ya. Apa ya? Oke, ini juga 1, ini juga 1. Oke, semuanya udah. Jadi ada 19. Kita cek apakah betul 19. Dihitung saja ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, kurang ya. Ini mungkin yang ininya apa? Yang 75 ya. Kita cek dulu. Ini 19 ya. Kenapa kurang ya? Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Yang GTM itu ada 20. Kita data yang pertama dulu di satu-satu gitu ya. Data yang pertama kita masukkan ke sini gitu ya. Di copy paste aja. Berarti 10. Data yang kedua kita copy paste lagi juga. Oke, ada 10 lagi gitu ya. 10 tuh ini nomor 1 ya, kita tambahkan 1. Oke, nomor 1. Lalu kita masuk ke yang kedua ini ya. Yang kedua apa? Direct instruction. Kita kita copy lagi, kita masuk ke sini, di sini gitu ya. Jadi bukan di yang mana, di yang sini. Nah, kita masukkan lagi yang kedua ini gitu ya. Oke, yang kedua sini ya. Oke. Nah, ini nomor 2 semuanya.
kasih angka 2 tuh, direct instruction ya. Nah, terus kalau ada yang 22 berarti ini kekencengan gitu ya, kekencengan. Selanjutnya ini oke 2. Oke, sudah selesai untuk input data. Jadi datanya ada X dan Y, tidak ada yang di sini tidak digunakan yang ini. Yang ini hanya X dan Y. Cuman dalam X ada 2, ada yang GTM nomor 1, ada yang direct instruction nomor 2. Jadi cukup input data 1 dan data 2. Ini semuanya sudah ada, sudah. Pokoknya ini data semua sudah ada. Oke, itu yang menjadi dasar ya untuk input data dalam SPSS. Yang jelas memang konsepnya harus benar dulu. Oke, selanjutnya misal kita mau menguji uji T karena ingin membandingkan GTM dengan direct instruction. Apa saja sih di dalam di dalam uji nanti itu data itu nanti di dalam hasil penelitian data itu Anda harus melakukan memiliki 2 kategori. Yang pertama itu adalah kategori deskriptif statistik atau statistik deskriptif. Yang kedua adalah hasil penelitian. Kalau statistik deskriptif menjelaskan secara keseluruhan data yang kita dapatkan. Nah, biasanya ada 3. Ada central tendency. Apa itu central tendency? Kita lihat ya di sini. Nah, ada yang dimaksud dengan statistik deskriptif. Nah, pokok di dalam SPSS itu ada di sini, analyze. Nah, di sini lihat ada statistik deskriptif atau deskriptif statistik. Nanti bisa menggunakan frekuensi, bisa menggunakan deskriptif, bisa menggunakan explore. Ini semuanya boleh ya. Misal kita coba dulu gitu ya. Nah, di dalam statistik deskriptif itu ada apa saja? Nah, kita lihat saja misalkan kita menggunakan frekuensi. Nah, begini ya. Oke, ada frekuensi. Mana yang mau dideskripsikan? Apakah ini X, model pembelajaran mau dideskripsikan? Tidak. Misal, berapa jumlahnya, berapa, dan lain-lain sebagainya. Tetapi sebetulnya yang kategorial itu tidak usah di statistik deskriptifkan. Biasanya yang statistik deskriptif itu biasanya di dalam yang skala, yang gambar mistar ini. Nah, ya gitu ya. Jadi silakan masukkan misalkan ke kemampuan menulis. Nah, gitu. Nah, kita cek ya. Ini si kemampuan menulis itu kan angka diskrit gitu ya. Kita cek statistiknya. Nah, ini ada 4 statistik deskriptif yang yang biasa digunakan. Bisa percentile values. Nah, ini nanti kalau misalkan datanya ingin dipersentilkan, ingin dipresentasikan, ya, misalkan ya yang menjawab yang nilainya 65 ada berapa, yang menilainya 75 ada berapa, dan seterusnya. Ini menggunakan persentil. Ada beberapa, ada quartiles ya, kalau 4 ya. Ini silakan saja dilihat. Nah, tetapi biasanya yang paling penting itu ini namanya itu central tendency. Central tendency itu bisa mean, bisa median, bisa mode atau modus, bisa sum, jumlah. Ketika Anda misalkan mau atau di dalam tulisan karya ilmiahnya mau menjelaskan mean, median, mode sama ini, tinggal diklik aja semuanya. Termasuk misalnya kalau mau kuartil, mangga, atau mau persentil saja, mangga. Cuman kalau persentil Anda harus berapa persen. Lalu selanjutnya ada juga dispersion. Dispersion itu penyebaran. Bisa menggunakan satu standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum, ya. Ini SMIN. Lalu juga ada yang disebut distribution, ada squeeness, ada courtois dan lain sebagainya. Contoh misalkan kita satu saja yang digunakan. Lalu kita continue. Nah, setelah continue
Anda coba dulu untuk outputnya seperti apa. Cek, misalkan begini. Kita akan melihat dari yang tadi frekuensi, ya, frekuensi. Satu, ini semuanya sudah dijelaskan. Satu, ada mean, berarti central tendency. Ada standard error of mean, ada median, ada mode. Nah, jadi ini ada semuanya. Jadi nanti ketika Anda mau menjelaskan data yang didapatkan, berapa rata-ratanya, min-nya berapa? 70,25. Standar deviasinya itu berapa? Ada standar deviasinya 7,795. Mediannya itu nilai tengahnya berapa? 70. Ada modus, nilai yang sering muncul berapa? 70. Ya. Ada variasi dari data itu berapa? Nah, begini. Skewness ada 5. Dan semuanya ya ini. Nilai terendah 60, nilai tertinggi 90. Jumlah keseluruhan berapa? 200. Jadi ini bisa Anda masukkan langsung ke dalam statistik deskriptif ya, dari frekuensi ini. Nah, ketika Anda misalkan mau melihat secara satu persatu, misalkan berapa sih yang memberikan nilai yang memiliki nilai 60, ada 8 orang. Berapa persen sih dari 80 itu? Ternyata 20%. Ya. Berapa yang 64? Satu orang, 2,5%. Dan seluruhnya dari 60 sampai 90, nilai yang didapatkan dari data tadi itu semuanya ada di sini. Jadi Anda bisa dilihat dari frekuensinya. Ini bisa dijelaskan. Jadi Anda menjelaskan, oh ini loh yang nilainya 60 itu ada sekian. Yang nilainya 90 ada sekian, dan seterusnya. Sehingga Anda nanti akan mendapatkan gambaran secara utuh data yang didapatkan dari data yang tadi. Ya, memang ini biasanya anak S1 itu suka dengan statistik yang manual, sehingga mengerti dari mana ini menggunakan rumus-rumus yang rumit. Tetapi biasanya untuk ilmu sosial tidak terlalu dibutuhkan. Kita lanjut. Oke, itu saja mungkin untuk yang namanya statistik deskriptif. Nanti dari sini juga Anda bisa misalkan 60, bisa di satu-satu ya, satu-satu. Nanti kalau yang asosiatif, nilainya asosiatif itu bisa satu-satu. Kenapa 60 dari mana, itu bisa dijelaskan dalam statistik deskriptif. Nah, begitu ya. Selanjutnya, ketika misalkan Anda tadi sudah memasukkan dalam statistik deskriptif ini, nah ini misalkan, sekarang adalah Anda harus menggunakan hasil penelitian. Di dalam hasil penelitian itu harus diuji. Apa yang diujinya? Pertama adalah uji prasyarat. Yang kedua itu uji hipotesis. Jadi nanti biasanya kalau dalam karya ilmiah itu di dalam hasil penelitian dan pembahasan, di bagian hasil penelitian itu ada dua hal. Ada statistik deskriptif, ada hasil penelitian. Hasil penelitian ada dua, ada uji prasyarat, ada uji hipotesis. Nah, itu ya. Apa itu uji prasyarat? Uji prasyarat itu adalah pintu untuk uji hipotesis. Apakah data yang ditemukan itu memenuhi syarat atau tidak? Kalau datanya tidak memenuhi syarat, maka perlakuannya tidak menggunakan analisis yang disarankan. Contoh misalkan dalam uji T, misalkan yang independen yang seperti ini uji T, maka ketika misalkan tidak normal datanya, maka si datanya itu harus menjadi penelitian non parametrik, maka tidak lagi menggunakan uji T analisisnya, tetapi menggunakan non parametrik. Misalkan yang dalam non parametrik disebut dengan Mann-Whitney. Nah, kita akan coba ya satu-satu dulu lah ya. Satu, misalkan kita mau menggunakan uji T.
Kita lihat di sini ya. Nah, uji T. Pertama, kita harus menggunakan uji normalitas dan homogenitas. Nah, uji normalitas itu apa? Yaitu uji untuk melihat data itu harus normal. Kalau tidak normal, non-parametrik. Jadi ini pintu ya untuk ke uji hipotesis. Karena uji hipotesis, uji T dengan Mann-Whitney itu berbeda. Oke, bagaimana supaya kita mau melihat cara untuk menguji uji normalitas. Uji normalitas. Kita lihat ya, bagaimana cara menguji normalitas. Nah, caranya seperti apa? Kita akan ini ya. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah ini menggunakan explore. Kita cek di sini ya, explore. Ini kan datanya, ini analyze, kita cari explore. Ada di mana explore itu? Ada di deskriptif. Nah, lalu explore, klik. Nah, akan ada ini. Kita tahu yang dependen mana? Yang dependen adalah Y, yang ini. Kita masukkan. Dependen kan? Nah, yang faktornya pembelajaran, masukkan. Nah ya, kenapa ini disebut faktor? Karena kategorial. Oke. Selanjutnya, mau apa? Apakah mau bot kedua-duanya, statistik dan plot, atau mau statistik saja, atau mau plot saja? Silahkan. Kita cek dua-duanya saja. Kita cek dulu statistiknya mau apa saja. Di sini lihat, tapi tidak usah. Plotnya apa saja? Nih. Di sini ada normality plot with test. Jadi ada tes normalitas di sini. Nah, maka tujuan kita itu ini sebetulnya. Klik normalitas, box plotnya dinonkan saja biar kita tidak kemana-mana. Ya, stemnya juga dibuang saja. Jadi kita itu betul-betul ingin mencari normalitas. Jadi ada di plots ya. Ada di plots, klik normality test. Udah begini, udah tinggal klik saja, maka akan muncul nilai normalitas. Apa nilai normalitasnya? Satu, lihat. Di dalam ini ada ini aja diabaikan saja yang ini. Kita melihat langsung test of normality. Tes normalitas. Ada dua, ada Kolmogorov-Smirnov. Apa itu Kolmogorov-Smirnov? Ini biasanya tes untuk normalitas yang memang lebih dari 30. Ya, ininya N-nya. Kalau Shapiro-Wilk biasanya yang kurang dari 30. Tapi kita utamakan yang Kolmogorov-Smirnov saja tesnya. Apa saja? Lihat di sini. Di dalam Kolmogorov-Smirnov, GTM itu nilainya itu lihat fokus ke signifikansi 0,200. Sedangkan di dalam konteks namanya itu hipotesis, di dalam statistik, di dalam hipotesis statistik, dia menjadi normal apabila lebih dari 0,05. Sekali lagi, dia menjadi normal apabila lebih daripada 0,05. Kita lihat ini ya, buku panduan yang saya tulis. Oke, kita lihat. Dia berdistribusi normal jika probabilitasnya lebih daripada 0,5. Maka dia tidak berdistribusi normal seandainya kurang dari 0,05. Kita kembali lagi ke sini. Ini lebih apa kurang? Satu, ini ada titik ya, berarti di depannya ada 0,200. Berarti lebih, berarti normal GTM. Untuk direct instruction 0,026. Berarti ini lebih kecil. Ini tidak normal. Sepahamnya? Ini tidak normal. 0,026. Kalau begitu di sini ada dua data dong, yang satu normal, yang satu tidak normal. Oke. Karena ini duanya harus disatukan, maka kita putuskan dengan menggunakan
uji yang lain. Ada namanya Kiki-Plots. Normalitas dengan Kiki-Plot. Nih, kemampuan menulis itu normal tidak? Kalau titik-titik ini mengikuti garis lurus, itu normal. Nah, coba kalau ini. Apakah yang tadi ya, kemampuan menulis normal apa tidak? Normal. Semuanya normal, ya. Ini untuk yang direct instruction, ini untuk GTM. Jadi sebetulnya jika dilihat dari uji normalitas dengan menggunakan Kiki-Plot, direct instruction juga normal, mendekati. Cuman tadi nilainya rendah, beda dengan yang GTM. Atau bisa juga dengan dua, namanya ketiga itu uji di trended normal Kiki-Plot. Nah, kalau di trended normal Kiki-Plot ada garis lurus, si data tidak boleh berkumpul di garis lurus ini. Ini normal. Jadi tidak boleh berkumpul. Nah, maka ini yang GTM itu normal. Coba, ini berkumpul tidak? Tidak juga. Artinya apa? Artinya datanya normal. Nah, kalau sudah dianggap datanya normal, baik itu menggunakan Kolmogorov-Smirnov, ya, Kolmogorov-Smirnov yang ini, atau menggunakan Shapiro-Wilk. Kalau Shapiro-Wilk ini ya, ini normal, ini tidak normal. Tetapi kita bisa diperkuat dengan menggunakan Kiki-Plot. Maka uji analisisnya menggunakan uji T karena dianggap normal. Kalau tidak normal, maka pindah bukan ke uji T. Tapi kan kita sekarang sudah pasti menggunakan uji T. Bisa ya seperti ini. Lalu selanjutnya, bagaimana yang kedua, uji prasyarat kedua, yaitu uji homogenitas. Homogenitas itu adalah uji untuk bahwa data itu harus homogen, tidak boleh heterogen, tidak boleh terlalu menyimpang, harus homogen, harus sama, tidak boleh heterogen. Bagaimana caranya? Beberapa cara bisa menggunakan ini one way ANOVA, ya, bisa menggunakan dari nanti dalam analyze, compare mean, lalu one way ANOVA. Kita lihat ya nanti bagaimana. Kita cek kembali lagi, kembali ke sini gitu ya, kembali ke angka ini, analyze, compare mean, tadi one way ANOVA. Dalam one way ANOVA, ini ada dependent list, ada faktor. Nah, dependent list itu tadi ini kan, dependent list. Faktornya ini sama dengan yang barusan. Oke. Nah, di mana ada homogenitas di post hoc. Kita lihat dulu satu-satu. Kontras, ada apa? Nah, nggak usah diabaikan saja. Di post hoc kita lihat. Cari yang namanya tes homogenitas, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti kita cancel. Option, ada nggak? Homogenitas, ya, deskriptif. Berarti yang tadi ya, yang ini deskriptif itu fix. Nah, homogeneity of variant test. Nah, ini tes homogenitas. Klik yang ini. Yang lain udah jangan ini. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak output kita repot gitu ya. Nah, homogenitas test continue. Ada di option ya. Oke. Maka hasilnya seperti ini. Homogenitas test itu ada di ini, namanya itu test of homogeneity of variant. Namanya Levene statistic. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya adalah sama dengan normalitas. Fokus aja di sig-nya, probability value-nya. Kalau lebih dari 0,05, ini kan 0,129, berarti lebih besar daripada 0,05. Artinya homogen. Artinya data yang kita dapatkan itu homogen. Artinya normal. Artinya bisa langsung masuk ke penelitian parametrik. Ini. Jadi nanti kita masukkan ya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Oke, berarti kita sudah yakin uji prasyaratnya
bahwa data yang kita temukan itu normal dan homogen. Maka selesai uji prasyarat. Selanjutnya, kita masuk ke uji hipotesis. Nah, uji hipotesis. Apa itu uji hipotesis? Uji hipotesis, kita harus menentukan dulu hipotesisnya. Hipotesis itu ada dua. Ada hipotesis penelitian, ada hipotesis statistik. Apa itu hipotesis penelitian? Setiap penelitian itu memiliki rumusan masalah. Rumusan masalah itu terdiri dari sejumlah pertanyaan penelitian. Jumlah pertanyaan penelitian tergantung konstelasi penelitian yang sudah dibahas sebelumnya. Ya, jadi kalau kita nanti mau membuat hipotesis penelitian, itu lihat dari rumusan masalah. Rumusan masalah diterjemahkan menjadi tujuan penelitian, menjadi hipotesis penelitian. Berapa sih jumlahnya? Biasanya kalau t-test hanya satu, karena X kepada Y membandingkan, ini lihat ya, rumusannya apakah terdapat perbedaan variabel kemampuan menulis bahasa Arab Y antara pelakuan menggunakan GTM dan metode direct instruction. Nah, maka hipotesisnya juga ini. Nilai kemampuan bahasa Arab Y pada perlakuan GTM lebih tinggi. Jadi si peneliti dengan melihat hasil penelitian yang lain atau penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu, itu melihat bahwa GTM itu lebih berpotensi untuk meningkatkan kemampuan menulis daripada menggunakan direct instruction. Jadi si hipotesis ini juga harus berdasar, tidak boleh kita menggunakan asal hipotesis gitu ya, tapi harus berdasar sesuai dengan konsep-konsep yang diambil. Misal konsepnya adalah ingin menunjukkan bahwa si direct instruction ternyata tidak lebih baik daripada metode grammatical translation method misalkan. Maka dinyatakan dalam sebuah hipotesis GTM-nya GTM lebih bagus atau lebih tinggi daripada direct instruction. Yang kedua, itu ada hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik itu simbol-simbol seperti ini. Contoh ini HO. HO itu 0, artinya apa? Tidak memiliki pengaruh. 0. Kalau HI atau HA, kalau H1 itu namanya berarti ada pengaruh. Atau disebut dengan HA. HA itu hak alternatif, hipotesis alternatif. Ini lambangnya menggunakan mu. Mu itu rata-rata. Rata-rata A1, yang ini A1. Ya. Yang kedua adalah rata-rata A2. Berarti lihat, kalau H0 tidak ada pengaruhnya, berarti HA1 itu kurang. Ya, HA1 itu kurang sama dengan HA2. Jadi kalau GTM itu nilainya sama dengan DI, itu hipotesis ditolak atau H0 diterima. Nah, kalau HA1 GTM lebih tinggi daripada direct instruction, maka H1 diterima, H0 ditolak. Nah, ini lambang. Perlu ya kita mengerti tentang lambang ini. Ini menggunakan mu. Mu itu rata-rata, maka disebut compare mean. Kita akan uji apakah si data yang tadi, nah data yang ini, data yang kita temukan, apakah hipotesisnya diterima atau ditolak? Nah, oke, kita lihat ya di sini di panduannya. Hasil dari kita hasil dari uji hipotesisnya. Ya, uji hipotesisnya bagaimana? Caranya bagaimana? Nih lihat aplikasinya, ya. Kita menggunakan compare mean. Lalu pilih independent sample t-test. Kita cek di sana ya. Satu, menggunakan apa tadi? Menggunakan compare mean, karena kan kita compare mean. Di dalam compare mean itu ada banyak. Nanti kita bahas satu-satu. Ada yang disebut dengan t-test, uji T. Nah, uji T itu biasanya nanti di asosiatif.
ada independent sample t-test. Nah, independent itu berarti X, Y. Ada yang fair sample t-test. Kalau di fair, kalau di maksudnya ada kontrol. Kalau ini kan tidak ya, jadi tidak ada kontrolnya. Ada juga one way ANOVA, nanti ANOVA satu jalur ya, nanti setelah compare mean ya, setelah t-test ini. Oke, klik ini. Nah, kita sudah tahu tadi ya, tes variabel yang di variabel apa? Ini kan, klik masukkan. Ini Y. Model pembelajaran ini grouping. Nah, gitu. Cuman tadi si groupingnya itu ada berapa? Ada 2. Harus didefinisikan dulu grupnya. Klik. Nah, grup 1 apa? Tadi grup 1 itu angka 1. Jangan pakai angka GTM. Karena kan di dalam ini menggunakan angka semuanya. Grup 2, yaitu untuk grup investigation. Continue. Oke, kita lihat optionnya apa saja. Nah, ini ya. Tapi mau berapa persen? Anda itu mau 95%, mau 99%. Biasanya kalau SPSS itu 95 karena ilmu sosial. Nah, kalau ilmu eksak, ilmu alam biasanya 99%. Oke ya. Oke, kita okekan apa yang terjadi. Inilah kita dapat hasil dari statistiknya. Kita lihat di sini. Yang pertama, kita melihat statistiknya secara grup. Ada mean, ada standar deviasi. Ada ini tendensi, central tendensi, ini ada dispersion. Jumlahnya ada 20. GTM itu mean-nya 72,95. Direct instruction 67,55. Kita tanyakan. Dari 72 sama 67 mana yang paling tinggi? Maka yang paling tinggi adalah GTM. Dari mean saja ini bisa kelihatan yang bahwa GTM itu lebih tinggi daripada direct instruction. Cuman masalahnya ketika kita sudah tahu ini, apakah betul-betul, nah ini, apakah dalam mean ini betul-betul ada enggak sih pengaruh metode itu? Jangan-jangan 72 ke 67 itu kecil nilainya. Maka kita masuk ke uji F namanya, Levin Test, Equality of Variance. Kita lihat di F, nilai F. Ya, F itu akan ketahuan berpengaruh atau tidaknya. Misalkan, apakah model pembelajaran itu berpengaruh nggak sih kepada menulis itu sebetulnya? Kalau tadi kan mean masing-masing variabel, masing-masing faktor ya, ada GTM, ada sekarang benar nggak sih model pembelajaran yang diwakili GTM sama DX itu berpengaruh pada penulis? Kita lihat nilai F 240, lihat signifikansinya. Apa signifikansinya? 0,129. 0,129. Maka lihat dalam kriteria penghitungannya. Kalau normalitas dan homogenitas itu dia akan diterima manakala lebih dari 0,05. Kalau uji hipotesis itu kebalikan. Dia akan diterima atau dia memiliki pengaruh signifikan apabila signifikansinya kurang dari 0,05 atau 5%. Kalau ini kan sudah 12,9%. Artinya apa? Artinya ini terlalu tinggi. Jadi pengaruhnya itu, errornya itu tinggi. Standar errornya. Sehingga apa? Sehingga diasumsikan bahwa ini tidak memiliki pengaruh. Jadi Anda fokus saja. Nilai T-nya ini, nilai T-nya ini nilainya. Berapa perbedaannya? 5,40. Jadi tidak terlalu signifikan. Jadi ketika Anda mendapatkan output ini, fokus ke F dan signifikan, lihat ini apakah lebih besar dari 0,05 atau lebih kecil. Kalau lebih kecil diterima signifikan. Kalau tidak, kalau lebih besar dari 0,05 tidak signifikan. Ada nggak bedanya? Ada, bedanya ada ini. Ada bedanya ini, 5,40. 72,95 dikurangi 9 itu 5,40.
tetapi dia punya perbedaan tapi tidak signifikan. Maka nanti hasil dari penelitiannya antara GTM dan direct instruction itu memiliki perbedaan tetapi tidak signifikan. Begitu caranya. Oke, itu kalau kita mau dites. Kita kembali lagi ya. Bagaimana misalkan dulu ya. Lalu selanjutnya yang kedua misalkan menggunakan analisis varian satu jalur. Jadi begini, kalau uji T atau T-test itu biasanya untuk skripsi. Nah, kalau yang perbandingan yang lebih hebat itu harus lebih banyak variabelnya untuk tesis, untuk disertasi. Tetapi banyak macamnya. Ada yang disebut dengan ANOVA. ANOVA itu analisis of varian. Kita sudah bahas sebelumnya. Tapi bagaimana cara ANOVA? Nah, kita cek, kita misalkan menggunakan ANOVA. Kita menggunakan ANOVA. Oke. Misal Anda punya judul begini. Satu ANOVA satu jalur. Kenapa satu jalur? Karena satu jalur itu dia tidak lagi memiliki faktor yang lain, hanya satu jalur saja. Contohnya, pendekatan inquiry, expository, dan rote learning. Karena ini menjadi 3, kalau tadi kan hanya 2, sekarang menjadi 3, maka ini sudah jadi ANOVA. Kalau 2 kan itu T-test. Kalau lebih dari 2, itu sudah jadi ANOVA, tapi satu jalur. Nah, lihat, di konstelasinya begini. Mirip dengan yang T-test, tetapi ditambah dengan satu ini. Tambah dengan ini. Nah, maka ini disebut ANOVA satu jalur. Bedanya lebih beda. Kenapa? Dari konstelasi penelitian seperti ini, nanti hipotesis penelitiannya, pertanyaan penelitian itu banyak. Lihat. Ada sekitar 4 pertanyaan. Lihat, misalkan, apakah terdapat pengaruh pembelajaran terhadap Y? Nanti akan dijawab dengan F. Yang tadi, seperti yang tadi ini ya. Apakah terdapat perbedaan variabel Y? A1 dengan A2. Jadi ini dibandingkan. A1 dengan A2 dibandingkan. Lalu A1 dengan A3. Lalu A2 dengan A3. Jadi ada 3 dibandingkan ditambah yang main efeknya ini. Jadi ada 4 pertanyaan. Maka ketika 4 pertanyaan, hipotesis statistiknya juga 4. Ini hipotesisnya. Lihat, mu A1 kalau H0, kalau sama, ini sama dengan, maka dia hipotesis ditolak. Tapi kalau tidak sama, lebih kecil atau lebih besar, itu HO. Ya, HO ditolak atau H1 diterima. Hipotesis 1, ini lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya. Nah, misalkan kita memiliki data, sudah diteliti lah pendekatan pembelajarannya. Yang satu inquiry, expository, dan rote learning. Ditemukanlah data ini. Ini datanya dari mana? Misal Anda menguji kemampuan membaca dari kelas yang menggunakan inquiry, kelas yang menggunakan expository, dan kelas yang menggunakan rote learning. Ditemukanlah nilai ini. Kita cek. Bagaimana caranya? Kita coba dengan membuat data baru. Ini tadi 1. Kita bikin tadi apa? Ini adalah A. A itu apa tadi? A itu adalah model pembelajaran. Ada berapa model pembelajarannya? Ada 3. 1 untuk inquiry misalkan. Oke, 2 untuk tadi apa ya? Lupa lagi saya. Inquiry, expository, dan rote learning. Inquiry, ini expository, yang terakhir rote learning. Oke. Nggak mau. rote learning.
Oh, tidak boleh lebih banyak ya. Root aja, pembelajaran root learning. Oke. Oh, sorry, ini untuk angka ya. Mohon maaf. Root learning. Oke. Nah, oke, jadi sudah ada semuanya. Satu untuk inquiry, expository, dan root learning. Klik, sudah. Yang kedua, itu ininya measure-nya harus nominal. Karena kan kategorial ya, kategorial. Lalu selanjutnya Y. Y itu tadi apa? Y itu terhadap kemampuan membaca. Kemampuan membaca. Berarti kemampuan membaca. Kita masuk di sini labelnya kemampuan membaca. Ini biar tidak pusing, desimalnya dinolkan. Ini values-nya tidak usah. Ini skala. Oke, skala ya. Oke, sudah. Maka akan muncul di sini A dan Y. A itu apa tadi? Ya, sudah otomatis. A itu tadi metode pembelajarannya. Y itu apa? Maka caranya adalah Anda tinggal kopikan sekarang. Kita kopikan. Ini untuk yang A1, inquiry. Kita masukkan ya. Inquiry. Ada 9 ya. Selalu kayaknya tidak, ini harus satu-satu ya. Satu-satu. Ini dulu. Cek gitu ya. Yang ke-6. Ini gitu ya. Ini nomor 1. Nah, ini ada 11. Berarti salah. Harusnya 1. Oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu expository. 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 Ini nomor 2. Expository. Sekarang yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Yang ketiga adalah root learning. Ketiga adalah root learning. Kertas kerjanya yang root learning. Ada 9 ya. 9 orang. Jadi jumlahnya boleh bervariatif gitu ya. Tidak harus 10 dua-duanya, tidak. Boleh bervariatif. Ini nomor 3. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Ini berarti ada 28 respondennya ya. Dibagi menjadi 3 kelompok, ada inquiry, expository, dan root learning. Kalau ininya tidak diklik, Anda langsung akan begini. 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 ya. Nah, kalau mau kelihatan begini ya. Oke. Oke, kalau sudah begini, apa yang akan terjadi? Anda harus masukkan, ini nilainya sudah kan? Nah, sekarang tadi yang pertama, kalau ini menggunakan ANOVA, yang pertama Anda harus bikin dulu deskriptif ya, statistik. Ini mau yang mana, mau yang deskriptif ini mana, mau yang frekuensi. Kita cek yang frekuensi. Anda misalkan kemampuan ini, lalu statistiknya apa saja? Ini misalkan mean, median, mode, sum. Lalu standar deviasi, variance, rank, minimum, maksimum. Oke, sudah jelas segini. 2 itu ya, biasanya sentra tendensi dan dispersi. Oke, klik. Anda mau menggunakan chart, mau menggunakan gambar-gambar, boleh. Chartnya mau apa? Mau pakai bar, pie, histogram. Misalkan Anda mau pakai histogram, mangga. Oke. Oke. Tuh, ini semuanya sudah ada.
Oke, jadi ini nilai statistik deskriptifnya, ini nilai frekuensinya, ini semuanya ya. Ini gambarnya. Tinggal dikopikan, copy spesial, masukkan ke Word. Nah, di mana tulisan kita itu. Jadi begitu. Selanjutnya, setelah statistik deskriptif, Anda harus menguji. Yang kedua itu menguji apa? Menguji prasyarat. Uji prasyarat ada berapa? Ada dua. Ada uji prasyarat normalitas, ada homogenitas. Bagaimana normalitas? Cek. Ya. Kemarin itu di compare mean. Di deskriptif, di explore. Ya. Masukkan apa tadi? Dependent. Klik. Faktor. Klik. Anda cari di option. Bukan di option. Di plots ya, mohon maaf. Nah, di sini plot normalitas, ininya dibuang, non. Oke. Sudah saja, klik. Maka akan ditemukan kemampuan test of normality. Nah, lihat, ini signifikan tidak? Signifikan. Lihat 0,200, 0,200, 0,200. Artinya apa? Artinya signifikan. Lebih dari 0,05. Tes normalitasnya. Berarti masuk ke parametrik, bukan non parametrik. Oke, selanjutnya tes homogenitas. Homogenitas. Klik. Tadi apa di compare mean, one way ANOVA. Masukkan dependennya saja. Faktor masukkan sini. Langsung ke post hoc. Bukan post hoc. Apa tadi? Option. Nah ini. Option ada homogeneity test. Klik, setelah diklik, oke. Mana nilainya? Ini homogenitasnya berapa? 0,602. Berarti homogen. Karena kurang dari lebih dari 0,05. Berarti homogen. Artinya apa? Signifikan. Nilai F-nya berapa? 0,084. Berarti ini signifikan. Jadi homogen. Oke. Yang selanjutnya adalah uji hipotesis. Kan tadi ada uji prasyarat sudah, sekarang uji hipotesis. Bagaimana uji hipotesis? Nah, kita lihat ya di panduannya. Uji hipotesisnya, oke. Nah, ini sudah yang barusan ya. Nih, uji hipotesisnya. Caranya itu ya, cara menguji uji hipotesis. Oke. Nah, ini. Pertama, Anda gunakan general linear model. General linear model. Cek ya, general linear model dan univariate. Kita cek ya. General model. Terus apa tadi? Univariate. Analyze general linear model univariate. Ya, oke. Udah ya, sampai gini. Klik. Kan ketemu begini. Dependennya apa? Pasti yang skala dong. Yang ini. Mode pembelajarannya apa? Fixed vector, masukkan ke sini. Nah, gitu. Apakah memiliki covariat? Tidak. Nah, kalau memiliki covariat, namanya nanti ANCOVA, bukan ANOVA. Analysis of covariant. Tidak menggunakan ya, tidak menggunakan covariat. Hanya menggunakan 5 ANOVA. Kita lihat ada model-modelnya. Ini ya tuh, model. Ya, ada full, ada custom. Menggunakan custom. Kita lihat dulu di sini di buku panduannya. Lihat. Setelah ini, maka dalam ini masukkan ya, seperti yang barusan sudah dimasukkan. Lalu klik option. Nah, option yang tadi ya, option, lalu homogenitas. Nah, tadi di dalam ANOVA ada yang langsung. Di dalam ANOVA 1 jalur, 2 jalur, 3 jalur. Homogenitas itu tidak usah lagi ke one way ANOVA. Langsung ada di dalam option di sini ya, ANOVA-nya. Nanti kita cek. Nah, tapi yang paling penting ini di post hoc. Di post hoc Anda nanti klik ini Ben Peroni sama Turki. Ya, nanti si faktornya masukkan ke post hoc. Ya, jadi si faktornya masukkan ke post hoc. Oke.
Bisa dipahami sampai sini? Kita cek dulu ya. Oke. Oke. Ini masukkan ke sini. Ya. Oke, continue. Tadi apa di option? Tadi apa tadi? Deskriptif. Nah, ini homogenitas. Dicek homogenitasnya. Oke. Lalu di post hoc. Nah, ini post hoc. Ini masukkan ke sini. Nah, baru Benferoni sama Turki diklik. Oke, sudah sebegini. Klik, maka akan muncul ANOVA-nya. Ya, kita lihat dulu. Untuk homogenitas yang tadi ini ada sama dengan yang ini. Ini kan ini 0,02. Homogenitasnya 0602. Sama ya? Jadi sama. Mau menggunakan cara yang tadi, mau menggunakan dengan cara ini sama saja. Lalu juga ini adalah nilainya. Nah, bagaimana cara membacanya? Lihat. Corrected model. Ini nilai F-nya 2,739. Nilai F-nya. Signifikansinya 0,08. Artinya lebih besar daripada 0,05. Artinya HO diterima. Artinya tidak signifikan. Tidak signifikan. Berapa persen? Tidak signifikan. Berapa persen pengaruhnya? R square-nya 0,180. Artinya 18%. Nah, 18% berpengaruh. 18% berpengaruh. Artinya tidak besar. Maka tidak signifikan berpengaruh. Ada pengaruhnya? Ada. Tetapi tidak signifikan. Nah, Anda ini bisa dilihat itu ya satu-satu. Kalau inquiry dengan expository ini membandingkan itu ya. Membandingkan yang uji hipotesis pertama kan inquiry dengan expository 0,11 positif, berarti yang menang inquiry. Inquiry dengan root learning 0,89 positif, yang menang berarti inquiry. Jadi ketika A1 dengan A2 menang inquiry, A1 dengan A3 menang A1. Bagaimana kalau expository? Expository dengan root learning 78, artinya menang expository dengan root learning. Nah, ini baik itu Turki ataupun Benferoni untuk menjawab uji hipotesis dari pertanyaan kedua, ketiga, dan keempat. Ini semuanya. Bisa dilihat semuanya. Ini sudah bisa menjawab uji hipotesis dalam ANOVA. Baik, mungkin agak sedikit rumit ya. Dipelajari dulu satu-satu. Diinstalkan dulu SPSS-nya. Minimal Anda berlaku dulu untuk yang ANOVA 1 jalur dan uji T dulu lah sedikit demi sedikit ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.